Ya, selamat datang kembali di Ngobrol Juve ala gue, episode 12. Di sini gue nggak bakal bahas Juve ya, gue bakal bahas sebuah kompetisi ya, yang dimana ada terdapat 4 tim Italia yang mewakili kompetisi ini. Ya, salah satunya Juventus ya. Kompetisi ini yang sangat kita kenal ya sebagai piala si kuping besar, karena bentuk pialanya membentuk seperti kuping yang bisa dipegang seperti itu ya. Jadi emang piala ini sangat bergengsi di klub-klub seantero Eropa, di mana klub-klub di sini ada berjuang untuk meraih posisi 4 besar di klasemen liga untuk bisa bermain di kompetisi ini di musim yang akan datang gitu. Di Italia ada 4 tim yang mewakili kompetisi ini. Satunya ada sang juara ya, Internazionale Milano sebagai juara dari Serie A musim lalu ya, musim 2020-2021. Dan juga yang nomor 2 adalah AC Milan ya. Ini sang juara paruh musim 2021-2022. Dan ketiga adalah Atalanta ya, Atalanta sang runner up Coppa Italia di musim 2021 di musim 2020-2021. Dan satu lagi Juventus sebagai juara Coppa sekaligus peringkat 4 di kompetisi Serie A musim lalu. Nah, di sini gue bakal bahas satu persatu ya tim. Jadi satu part gue bakal bagi ini jadi bentuk 4 kali bentuk 4 segmen. Jadi segmen pertama gue bakal bahas dulu yang dari tim yang peringkatnya paling tinggi, yaitu Internazionale ya. Gue bakal bahas grupnya dan juga peluang lolosnya ke babak 16 besar, karena yang kita tahu bahwa Italia ya musim lalu itu hanya bisa meloloskan 3 tim dari 4 yang bermain di babak grup 32 besar ini. Ya, musim lalu yang lolos itu adalah Juventus sebagai juara grup, terus juga ada Atalanta sebagai runner up grup, Lazio juga sebagai runner up grup, sedangkan Inter runner up Serie A musim 2019-2020 malah terdampar di juru kunci grup. Artinya Italia gagal untuk meloloskan semua 4 wakilnya ke babak fase knockout. Nah, akankah di musim ini 4 tim ini bisa lolos secara bersamaan ke babak 16 besar ya? Karena kita sangat rindu bahwa sepak bola Italia bisa mengharumkan lagi, karena biasanya hanya 3 tim atau 2 tim yang bisa lolos ke babak 16 besar, satunya harus turun ke Europa League. Nah, harapan apakah bisa 4-4-nya? Nah, untuk itu gue bakal bahas dari satu tim dulu. Satu tim ya, artinya gue bakal bagi 4 segmen. Untuk itu kita bahas dari tim juara Serie A musim lalu, yaitu Inter Milan ya. Untuk Inter Milan tergabung sebagai juara grup ya, jadi dia tergabung di grup D bersama Sheriff Tiraspol, ini debutan. Terus juga ada Real Madrid, Inter, tentu juga Shakhtar Donetsk. Dari 3 game yang sudah mereka mainkan, Inter memiliki rekor yang kurang baik karena hanya bisa meraih 4 poin dari 3 laga. 1 kali menang, 1 kali draw, 1 kali kalah gitu. Dan hanya mencetak gol 4, kebobolan 3 dengan poin 4. Ini juga agak sedikit unik bahwa dari 3 game ini mereka sudah bermain kandang sebanyak 2 kali. Melawan Real Madrid di matchday pertama kalah 0-1, terus juga melawan Sheriff di matchday ketiga mereka menang 3-1, dan hasil draw 0-0 ketika mereka harus ke Ukraina untuk menghadapi Shakhtar Donetsk, skor 0-0. Nah, dari 3 game ini, akankah bagaimana peluang Inter untuk 3 game selanjutnya? Terutama mereka bakal menghadapi Sheriff Tiraspol di Moldova, mereka bakal away ke sana. Terus juga di matchday kelima mereka bakal menghadapi Shakhtar Donetsk di Giuseppe Meazza, dan di pertandingan terakhir mereka bakal menghadapi Real Madrid di Santiago Bernabeu. Artinya peluang Inter masih bisa. Kalau gue lihat dari jadwal pertandingan, mereka masih bisa untuk lolos. Karena peluang lolos masih ada. Karena kalau kita lihat di 4 poin-poin tim ini ya, keempat tim ini poinnya sangat rapat. Maksudnya tidak terlalu ada yang jomplang. Karena untuk tim peringkat 1 itu Sheriff Tiraspol dengan 6 poin. Terus juga ada diikuti Real Madrid dengan 6 poin. Karena Madrid sama Sheriff menang head to head sementara kan, karena Sheriff menang 1-2 di Bernabeu gitu. Dan Inter dengan 3 poin, Inter dengan 4 poin, Shakhtar dengan 1 poin. Nah, di matchday keempat ini nanti pertandingan bakal dilaksanakan itu di tanggal 4 ya, tanggal 4 dini hari, artinya tanggal 3 waktu Italia atau waktu Eropa, tanggal 4 di Indonesia.
mereka bakal bertanding ke seri Tiraspol. Nah, untuk peluang lolos Inter, gue ini harap Inter bisa menang di pertandingan ini ya. Tapi apakah Inter juga dalam kondisi terdesak, karena mereka harus di Serie A harus tetap fokus untuk bisa paling tidak mendekati dua sang penghuni papan klasemen ya, karena Inter di posisi ketiga dengan poin 20 ya, dengan poin 21, sedangkan tim dari 10 main ya di Serie A, sedangkan tim di atasnya adalah ada Milan sama Napoli dengan 28 poin dari 10 laga. Artinya Inter harus mengatur posisinya. Kebetulan pertandingan hari ini dia bakal menghadapi Udinese ya, nanti jam 18.30 gitu. Jadi ketika video ini gue buat ya, Inter lagi main, jadi gue nggak bisa prediksi banyak bagaimana apa Inter bisa menang atau tidak. Tapi ketika lawan Sheriff ini gue lihat harus apa yang harus dilakukan oleh Simone Inzaghi agar Inter bisa lolos ke babak fase knockout ini ya. Karena udah 3 musim Inter ini selalu gagal gitu. Terutama di ya 2 musim ketika era pelatih ya si Wickman itu ya, Antonio Conte, 2 musim itu nggak lolos babak 16 besar. Ini sebuah hal yang aneh karena kalau pelatih itu, karena dia jago di lokal, tapi untuk UCL mohon maaf ya, prestasi terbaik hanya perempat final. Jadi emang dia bukan pelatih untuk spesialis gitu. Apakah Simone Inzaghi dengan skuad yang kemarin juara bisa membawa tim ini ke babak 16 besar untuk pertama kali dalam 3 musim? Karena ya kalau dia nggak lolos 16 besar dengan skuad juara sangat sayang sekali gitu. Nah, untuk pertandingan Sheriff Tiraspol kemungkinan Inter bisa menang ya, karena Sheriff ini juga pasti mainnya bertahan. Inter dengan sepak bola atraktif, salah satu tim yang pencetak gol tim terproduktif di Serie A musim ini. Dengan di pertandingan pertama mereka bisa menang 3-1, artinya mereka bisa mengambil poin di game ini ya, paling enggak ya menang tipis is okay gitu, karena mereka bakal ketemu tim ini yang sedikit alot dan mainnya defensif. Ya dengan harapan mereka dengan 7 poin, kalau mereka menang 7 poin mereka bakal berada di posisi kedua dengan catatan Madrid menang lawan Shakhtar Donetsk. Artinya kalau nanti di pertandingan ketiga ini, pertandingan keempat ini mereka menang, maka poinnya adalah Madrid di posisi pertama dengan 9 poin, Inter dengan 7 poin, Sheriff 6 poin, dan Shakhtar 1 poin. Nah, peluang Inter untuk bisa memastikan kelolosan ke fase knockout itu ketika mereka menghadapi Shakhtar Donetsk, dengan harapan karena kalau mereka bisa menang lawan Shakhtar di Giuseppe Meazza, dengan harapan Madrid juga bisa membalas kan dendamnya atas Sheriff, otomatis 2 tim ini bakal melenggang ke babak 16 besar. Dengan kondisi pertandingan ke-6 Inter sama Madrid ketemu itu cuma laga formalitas, artinya laga yang hanya mementingkan sebuah nilai uang, karena kita tahu di UCL ini match fee itu penting banget gitu. Artinya pertandingan di UCL itu menang kalah seri itu ada uangnya. Jadi selain itu juga pundi-pundi uang juga banyak di kompetisi ini. Makanya kenapa tim-tim sekelas tim-tim besar Eropa itu sangat mendambakan kompetisi ini, karena dibalikkan prize money justru ini ada pride yang buat itu, dan itu ada harga diri buat tim-tim Eropa. Nah jadi gue bakal sedikit ini lagi untuk Inter, harapan gue sih lolos, karena peluang lolosnya masih ada sekitar 75% untuk mereka bisa lolos. 70 sampai 80% Inter ini masih bisa lolos gitu. Oke? Udah, itu untuk segmen pertama. Nanti gue nextnya bakal gue lanjutin ke tim yang Milan satu lagi ya. Oke? Ya, kembali lagi, tadi udah kita bahas di tim pertama Internazionale, dan sekarang kita bakal bahas tim kota Milan lainnya ya, yang berdana UCL. Mereka mendapat trofi yang sangat luar biasa ya, juara paruh musim di musim lalu, walaupun akhirnya ya mereka nggak dapat apa-apa gitu. Gua bakal lihat di klasemen. Tim ini 7 musim tidak bermain di UCL. Terakhir bermain di UCL itu di musim 2012-2013. Saat itu mereka terhenti di babak 16 besar gitu. Jadi benar-benar tim ini mungkin lagi regenerasi dengan pelatihnya Stefano Pioli. Tapi kalau feeling gua ini pelatih bukanlah pelatih yang punya mental juara. Buktinya dia tidak bisa mengangkat timnya di sebelum-sebelumnya selalu jadi juara. Mereka selalu gagal di paruh musim akhir. Kalau paruh musim pertamanya bagus, paruh musim keduanya yang jelek. Kalau yang paruh pertamanya jelek, paruh musim keduanya yang bagus. Ini udah dirasakan sama Inter ya. Inter dilatih Pioli musim 2015-2016 itu sempat bagus di
Bahkan di 15 pertandingan awal, tapi akhirnya itu ya yang Scudetto bukan Inter di bawah Sun Pioli. Apakah dan kondisi Milan saat ini ya di Liga sangat bagus sekali. Dari 10 game mereka bisa menang 9 kali, seri 1 kali. Gitu. Dan yang membuat ini dan mereka berada di peringkat kedua. Ini juga pemain sangat, sangat atraktif, sangat ngotot, sangat agresivitas. Tapi satu hal yang mereka harus lupa bahwa UCL ini kompetisi yang mereka damba-dambakan. Kenapa? Karena mereka punya badge of honor 7 gelar UCL. Tapi apa yang dikata? Ketika 7 musim mereka tidak bermain ini, mereka berada di pot 4, mereka tidak bisa apa-apa. Karena apa? DNA UCL itu, ya DNA UCL itu harus diluruskan. Ini aku tekankan ya. DNA UCL itu harus berbanding lurus sama kualitas skuad. Kalau kualitas skuadnya tidak mumpuni, gimana mau DNA UCL itu ada? Kita lihat contoh Real Madrid dengan skuad yang punya penuh bintang, mereka pun nggak pernah gagal juara kok dengan Los Galacticos di Liga 1. Tapi apa yang mereka bisa dapatkan setelah itu? Karena untuk DNA UCL itu butuh hoki juga, butuh keberuntungan. Karena ini kompetisi bentuknya turnamen, bukan liga yang kita punya 38 game. Artinya apa? Mental, skill dan squad itu kematangan ini juga penting gitu. Jadi untuk squad Milan saat ini emang masih muda, terlalu hijau karena mungkin hanya beberapa pemain yang terbiasa di partai-partai berat. Contoh kayak Olivier Giroud yang pernah main di Arsenal, Chelsea, terus juga ada Ibrahimovic yang prestasi terbaik adalah semifinal UCL musim 2009-2010. Itu prestasi terbaik Ibrahimovic selama bermain di klub-klub top Eropa, itu semifinal. Bahkan untuk mencium bola final pun dia belum pernah gitu ya. Jadi kalau emang dia bacotnya melebihi pemain-pemain top yang udah jagoan di UCL, mungkin kita tidak bisa mendengarkan sebuah bacotan itu karena dia sendiri belum pernah kok main di final gitu. Dia nggak tahu bagaimana megahnya panggung final, gimana dia megahnya anthem final Liga Champions, itu dia belum pernah gitu. Jadi pada semifinal pun dia cuma ya kalah sama tim ya, sama Inter waktu itu. Waktu itu dia asuh sama Pep Guardiola aja waktu main di Barcelona. Dan selama itu dia nggak pernah masuk lagi. Artinya apa? Milan juga butuh kematangan skuad. Kalau lihat skuadnya sekarang ini sangat mumpuni, menjanjikan. Hanya untuk bermain di Serie A dengan dia bermain dengan full pressing, agresif, ngotot, itu bisa gitu. Tapi tidak dengan Liga Champions. Pioli belum berpengalaman di kompetisi ini. Dan dia masih tergabung sama grup yang sangat berat. Kenapa? Karena dia berada di pot 4. Karena dia 7 tahun nggak main dan akhirnya apa? Dia berada di grup yang sedikit neraka kalau gue bilang. Kenapa? Karena dia bersaing sama Liverpool. Ya. Terus Atletico Madrid juara La Liga. Terus juga ada Porto. Ini 3 tim yang karakternya hampir sama bermainnya. Hanya tim ini sudah matang secara tim di Liga Champions. Sedangkan Milan pemainnya masih banyak yang hijau, masih banyak yang belum berpengalaman. Butuh sosok senior atau sosok yang berpengalaman untuk bisa membawa Milan ini setidaknya bisa tahu bagaimana cara memenangkan game di UCL. Bukan hanya bermodalkan kita pernah juara 7 kali di UCL ini. Iya, itu ketika kalian Milan itu punya pemain-pemain top, punya Maldini, punya Nesta, punya Sidor, punya Shevchenko, punya Kakak, punya Inzaghi, itu Gattuso, Pirlo, itu semuanya memang pemain-pemain yang matang di kompetisi ini. Sedangkan saat ini Milan hanya punya pemain senior itu punya Ibra dan Olivier Giroud. Sedangkan yang lainnya belum punya pengalaman di kompetisi ini. Bahkan Simon Kjaer yang katanya main senior itu pun belum matang di kompetisi ini. Artinya apa? Milan butuh sosok lagi. Untuk apalagi Ibrahimovic tidak bisa bermain full 1 musim, apalagi Olivier Giroud yang sering cedera gitu. Nah, dari 3 game yang dimainkan Milan di musim di UCL ini, lawan Liverpool itu penampilan Milan yang baik di 45 menit pertama. Mereka bisa mengalahkan Liverpool 1-2 di sampai half time. Setelah itu mereka di comeback. Nah, ini gue nggak ngerti apa yang dilakukan Pioli di ruang ganti sehingga Milan kok bisa segitu mudahnya dibalikan sama Liverpool. Karena Liverpool seperti yang kita tahu bahwa mereka sistem bermainnya selalu sama, patternnya sama dengan gegen pressing, counter pressingnya yang itu. Dan mereka tahu Liverpool memang selalu main seperti itu. Nah, harusnya Pioli belajar, tidak bisa bermain dengan ngotot, ya, hanya melawan counternya Liverpool dengan bermain defensif. Kita harus main juga atraktif gitu. Maksudnya kalau gue lihat di pertandingan itu yang diincar sama Klopp adalah bagaimana mengeksploitasi sisi kiri AC Milan. Ya, Theo Hernandez ini kelemahan Milan yang dari musim lalu sampai sekarang belum tertutupi gitu. Dicecar oleh Klopp dengan mainkan Trent Alexander-Arnold sama Salah di kanan. Itu membuat Theo ini nggak bisa naik. Nah, karena kemampuan Theo ini dalam sisi defensif
tidak lebih baik daripada sisi ofensifnya. Makanya Theo sering keteteran menghadapi serangan tubi-tubi dari kanan. Akhirnya gol 1-0 juga dari hasil dari situ. Gitu. Jadi ketika Liverpool mengaturkan permainan, akhirnya Milan bisa mencetak 2 gol di babak pertama. Ketika Klopp belajar mulai menarik gas lagi, akhirnya Milan kalah 3-2 gitu. Di pertandingan kedua lawan Atletico Madrid ini gue menarik ya, karena mereka sempat unggul 1-0 terus kartu merah Kessie gitu. Nah, gue nggak ngerti di sini. Inilah bukti kematangan skuad asuhan Diego Simeone, terutama pemain-pemain yang berpengalaman ini seperti Luis Suarez, Thomas Lemar. Itu pemain-pemain yang secara skill itu mungkin ya udah habis itu, tapi mereka punya kematangan di kompetisi ini. Suarez tahu betul kalau kita mau butuh menang, kita butuh main cerdik dan licik di game-game ini untuk bisa memenangkan satu pertandingan. Karena dia sudah berpengalaman di hal-hal seperti ini. Makanya dia bisa mengacaukan lini belakangnya di menit-menit akhir yang konsentrasinya sedikit mungkin drop. Dan mungkin pemain-pemain Milan ini ya belum terbiasa menghadapi striker sekelas Luis Suarez ini gitu. Akhirnya ya mereka di comeback 1-2 dengan 10 orang. Nah, di sini gue ada satu titik yang gue agak sedikit aneh pergantian pemain. Sama gue pernah sempat diskusi sama teman gue fans Milanisti, kenapa Giro yang harus masuk ya waktu lawan Atletico Madrid ketika mereka kehilangan satu pemain. Kalau kita mau counter attack dengan strategi 4-4-1 misalnya, tanpa harusnya pakai striker yang tipikalnya cepat, karena kita butuh counter attack. Gimana ATM bermainnya ya sudah full attack semua, karena mereka mencari peluang kan untuk nyetak gol, karena mereka main 11 orang gitu. Jadi dan kebetulan Milan lawan 10 pemain. Jadi hasil ini juga mungkin bagi Milan sih karena wasit ataupun apa ya, kartu merah terima, kita harus terima keputusan wasit, karena kartu merah juga tanpa sebab itu nggak mungkin kan. Jadi ada sebab yang harus ditanggung sama Kessie, akhirnya di kartu merah. Game ketiga nih, Porto. Nah, lawan Porto gue nganalisin bahwa Porto ini mainnya bakal ngotot ya, karena gue nonton pas lawan Juve musim lalu, kebetulan pelatihnya masih Sergio Conceição. Ini pola 4-4-2 atau 4-2-3-1 ini sama-sama dengan mainan otot fisik, dan ini bakal cocok lawan Milan. Kenapa? Milan juga main agresif, ngotot, dan juga sedikit beradu fisik. Maksudnya dia sama-sama agresif. Nah, dengan ketemunya dua tim ini, disinilah kematangan pemain-pemain Porto. Gue nggak lihat siapapun yang main, tapi gue lihat kaptennya si Pepe ini adalah pemain yang benar-benar pengalaman dalam hal bermain nakal ya, maksudnya jahil ya, untuk memancing emosi lawan. Gue lihat ketika dia jaga Ronaldo pun ya nggak berkutik sama sekali dijaga sama Pepe. Jadi emang pemain-pemain seperti ini dibutuhkan saat di UCL ini gitu. Ya, hasil dari 3 game Milan ini, Milan bermain 3 kali tidak pernah menang, 0 poin gitu. Jadi Liverpool dengan 9 poin ya, terus juga ATM 4 poin, Porto 4 poin, dan Milan 0 poin. Nah, untuk peluang lolos, Milannya agak sedikit berat. Kenapa? Karena mereka harus bisa memenangkan 3 pertandingan plus berharap bantuan tim lain. Gitu. Ya, jadi ketika mereka bisa menangkan dengan 9 poin, mereka tetap butuh bantuan Liverpool untuk mengalahkan 2 pesaing terdekatnya. Karena kalaupun mereka bisa menang di pertandingan lawan Porto dan di San Siro, mereka masih tetap berada di posisi 4. Karena beda 1 poin sama Porto. Dengan harapan ini ya, Liverpool menang lawan Atletico Madrid di Anfield. Artinya Liverpool bakal 12 poin dan bakal langsung lolos ya. Mungkin lolos sebagai status juara grup. Juara grup B ya, juara grup B. Karena otomatis poin Liverpool 12, poin Atletico Madrid 4, terus juga Porto 4, Milan 3. Itu kalau sampai menjadi 4 jika kedua tim ini menang ya. Maksudnya Liverpool dan Milan menang gitu. Oke, kita anggap menang karena gue mau lihat peluang lolosnya Milan di grup stage ini. Kita masuk match day 4. Kita masuk match day 5 maksudnya. Match day 5 ini Milan bakal menghadapi Atletico Madrid. Ya. Atletico Madrid di match day kelima ini bermain di Wanda Metropolitano. Ini sebagai hari penghakiman buat Milan. Mereka tuntut menang, tapi juga dengan head to head yang bagus. Artinya mereka harus menang, ya harus menang di sini. Dan dengan harapan, ini Liverpool mengalahkan FC Porto. Ini Liverpool bakal main di Anfield nih di match kelima, karena main di Dragao Liverpool menang 5-1 kalau nggak salah. Jadi
harapannya Liverpool tetap main serius di match day kelima dengan harapan Liverpool menang 15 poin, Milan menang dengan 6 poin, ATM Atletico Madrid dengan 4 poin, Porto 4 poin, dan Milan berada di posisi kedua. Nah, ini yang bakal jadi penentuan ada di match day ke-6. Ini benar-benar saling bunuh nih mereka, dan Milan hanya berharap pada diri sendiri di match day ke-6 ini. Ya, kalau skenario yang menurut gua ini berjalan lancar, Milan di 2 game game selanjutnya di UCL ini lolos, menang ya, match day 4 dan match day 5 menang, maka Milan punya 6 poin. Nah, di match day ke-6 ini adalah match day saling bunuh gitu. Gua nggak tahu Milan bisa nggak konsisten dengan Liga, antara Liga sama Liga Champions yang kondisinya lagi lagi benar-benar lagi kritis gitu. Di Liga Champions mereka butuh poin untuk lolos, di Liga mereka nggak boleh keteteran ataupun kalah. Ini dan butuh kedalaman squad yang sangat baik gitu. Kalau mereka bermain terlalu agresif, ngotot di semua pertandingan, ya pasti ada beberapa game Milan bakal menang tapi susah. Mungkin ketinggalan dulu 2 gol baru bisa di comeback, atau bisa seri, atau bahkan mungkin bisa kalah. Nah, di pertandingan ke-6 ini, kalau gua lihat di jadwal ya, pertandingan ke-6 ini bakal agak sedikit kritis gitu, karena kalau di pertandingan ke-6 itu untung Milan mendapatkan lawan yang sedikit mudah, karena itu bertanding di tanggal 8 Desember ya. Artinya ketika itu tanggal 4 Milan menghadapi Salernitana yang secara di atas kertas Milan bisa menang. Artinya mereka bisa fokus gitu, bisa fokus di pertandingan ini. Jika skenario yang menurut gua tadi berjalan lancar, Milan menang 2 game ya lawan Liverpool ya. Itu di San Siro. Nah, Milan wajib menang itu. Kenapa? Karena pesaingnya Porto sama Atletico Madrid ini bakal bertanding di jam yang sama, di hari yang sama. Kalau Milan kalah lawan Liverpool atau draw ya, artinya poin Milan 7. Ya. Milan nggak bakal lolos. Kenapa? Karena tim yang dua ini mereka bakal fokus saling mengalahkan. Karena mereka punya 4 poin. Dan Milan bakal beradu head to head sama pesaing ini. Itu artinya apa? Milan berharap bisa menangkan semuanya dengan bantuan tim lain. Mereka juga berharap sama Liverpool untuk mengalahkan rivalnya. Maksudnya rivalnya di grup ini untuk lolos, karena Liverpool udah pasti juara grup, otomatis mereka udah nggak memikirkan untuk siapa yang lolos runner up. Itu udah nggak penting buat Liverpool dan Liverpool ya. Maksudnya mereka butuh untuk ini. Apalagi kalau mereka jadi status juara grup, mereka tinggal memikirkan siapa nih calon lawan gue di 16 besar gitu. Artinya apa? Milan tetap bisa lolos. Mungkin 50% bisa lolos, menurut gue 50%. Dengan kondisi Liverpool tetap konsisten untuk mengejar pundi-pundi poin. Artinya asal Liverpool punya target untuk sapu bersih. Paling minimal 15 poin lah Liverpool dapat. Artinya dia kalah sama Milan di pertandingan terakhir. Itu Milan bisa lolos. Tapi itu pun tergantung Milan. Apakah mereka bisa menang lawan Porto di matchday keempat. Nah, karena kita lihat di pertandingan sebelum masuk matchday 4, Milan menghadapi AS Roma di Giornata 11. Ini pertandingan bakal ketat gitu, karena bakal menguras energi. Ya. Setelah mereka dari sana, dari Roma, mereka langsung balik ke kota Milan, ke Milanello. Mereka bakal persiapan lawan Porto. Setelah itu ya mereka balik lagi ke San Siro menghadapi derby della Madonnina, menghadapi Internazionale. Ini juga bakal menguras tenaga. Artinya apa? Dari 3 laga yang sekarang ini, ya lawan Roma kan ini belum main, jadi gua nggak ini. 3 game ini dalam 1 pekan ini adalah dicarilah sama Pioli mana skala prioritas yang untuk diprioritaskan Milan untuk kedepannya. Apa? Melepas salah satu game. Mungkin kalah lawan Roma tapi fokus bisa menang lawan Porto, atau habis-habisan lawan Roma dan lawan Porto tapi bisa keteteran lawan di derby, atau sapu bersih 3-3-nya. Atau bahkan dengan sapu bersih 3-3-nya otomatis Pioli harus tahu bagaimana rotasi skuadnya agar pemain-pemain ini bisa fit untuk di pertandingan lawan Porto. Karena lawan Porto juga penting, itu clinical gitu. Jadi ini yang gue pernah baca, itu si Ferguson bahwa untuk UCL wajib memenangkan 4 laga awal. Kenapa? Dengan 4 laga awal kalian sudah dipastikan lolos. Karena apa? Bulan November Desember itu adalah bulan-bulan krusial untuk sebuah tim untuk menuju tangga juara. Artinya proses awal mau jadi juara itu dari bulan ini.
Kalau 4 laga awal itu berhasil dimenangkan, artinya bulan November dan Desember itu fokus full ke liga. Kenapa? Karena di UCL kita udah lolos. 12 poin itu minimal runner up grup. Udah pasti di tangan. Artinya udah lolos. Otomatis PSG ke-5 dan ke-6 itu bermain-main, bisa asal nothing tulus, tidak kalah dan tidak terlalu fokus karena udah lolos gitu. Tapi kalau dalam 4 match day ini tidak lolos, ya ini yang bermasalah buat Milan. Nah, buat tim ini sampai Milan sekarang ini 3 kali kalah, artinya mereka lawan Porto wajib menang dengan harapan Liverpool menang lawan ATM. Itu yang harus mereka lakukan ya. Oke, sekian untuk bahas Milan. Nah, gue bakal lanjut lagi ke tim ketiga di Italia ya, Atalanta ya, nanti gue bakal bahas. Ini adalah tim runner up Coppa Italia musim lalu. Ya, kembali untuk tim ketiga ya, di segmen 3 gue bakal bahas Atalanta. Tadi gue udah bahas 2 tim kota Milan yang mewakili Italia di UEFA Champions League. Kali ini gue bakal bahas Atalanta. Ini 3 musim bermainnya, ini musim ketiga Atalanta berturut-turut bermain di UEFA Champions League. Musim pertamanya itu ketika mereka di musim 2019-2020 mereka sampai di perempat final, disingkirkan oleh Paris Saint-Germain. Jadi mereka kalah sama PSG. Terus musim lalu mereka di 16 besar juga disingkirkan sama Real Madrid. Jadi emang tim ini juga udah berkembang sangat baik, punya pelatih yang senior, tapi emang pelatih senior ini taktiknya, strateginya tidak senior, tapi emang benar-benar out of the box untuk sepak bola Italia, bermain dengan full high pressing dan juga dengan bermain dengan tidak bertahan. Mereka tidak pernah bermain bertahan, bahkan dengan formasi 3-4-1-2. Ini benar-benar formasi yang saat ini populer khususnya di Italia. Kemudian beberapa tim juga pakai formasi ini atau kombinasi 3-4-2-1. Itu kombinasi yang sangat baik karena sebelumnya pakai formasi 3-4-2-1, sekarang 3-4-1-2. Sampai juara bertahan Chelsea pun pakai formasi ini, dan ini satu formasi yang paling termutakhir lah untuk beberapa musim ini karena formasi ini sangat baik dalam keseimbangan dalam menyerang maupun bertahan. Ini yang sangat-sangat baik lah untuk tim-tim yang sekelas Atalanta yang pemainnya bukan kategori bintang tapi bisa disulap jadi pemain yang bermain dengan kolektivitas tinggi. Kita tahu pemain-pemain kayak Dufan Zapata, punya Luis Muriel, atau Ruslan Malinovskyi, dan juga ada Roman Villar, Martin de Roon, Merih Demiral bahkan di situ bermain. Terus juga ada Rafael Toloi, gawangnya Juan Musso. Ini juga beberapa pemain yang mungkin di Serie A terlihat baik, tapi kalau di Eropa ini pemain-pemain yang belum punya kematangan untuk bermain di kompetisi yang sebesar UEFA Champions League. Tapi berkat tangan dingin sang pelatih, ini tim ini bisa menjelma jadi salah satu tim yang underdog karena mereka sempat menyulitkan beberapa tim, termasuk di tim satu grup mereka yang bakal gue bahas di grup mereka, di grup UEFA Champions League mereka musim ini. Mereka tergabung di grup F, di mana grup ini agak sedikit struggle karena di sini ada tim-tim yang sebenarnya non unggulan bersaing sama satu tim besar asal Inggris ya gitu. Di sini mereka sekarang berada di peringkat ketiga ya dengan 4 poin, 1 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali seri. Ini mereka berada di grup bersama Manchester United ya, dengan pemain nomor 7 yang sangat fenomenal itu ya, pemain nomor 7. Terus juga ada Villarreal ya, ini juara Europa League musim lalu yang mengalahkan tim Manchester United adu penalti di final tahun lalu. Dan ada Young Boys ini tim yang sedikit underdog ya, mungkin maksudnya tim asal Swiss ini dulu juara Liga Swiss sih, dan bermain di sini sangat mengejutkan, dan dia bermain dengan pelatih asal Jerman yang bisa menyulut tim ini menjadi tim yang lebih agresif dalam menyerang. Walaupun ya kita tahu bahwa Young Boys ini kalau diprediksi banyak pandit-pandit sepak bola ya berada di peringkat 4 gitu. Tapi kalau kita lihat di data klasemennya, data klasemen sementara Atlanta tadi gue udah disebut di peringkat ketiga ya, 4 poin. Ya ada peringkat 1, peringkat 1 adalah Manchester United ya, Manchester United 2 kali menang, 1 kali seri, ya, poinnya 6. Itu kalah
akhirnya ini emang wajar kalau MU berada di peringkat teratas di grup ini karena emang prediksi semua orang MU juara grup gitu. Runner up grupnya ini Villarreal ya 4 poin, satu kali seri, satu kali kalah, satu kali menang. Dan Young Boys poinnya 3, satu kali menang, 2 kali kalah. Nah, untuk di match day keempat ini bakal gue lihat Atalanta bakal main home ya, menjamu tamunya Manchester United yang dimana di pertemuan match day ketiga mereka sempat unggul 0-2 di Old Trafford babak pertama sebelum dikembalikan sama Cavani dan kawan-kawan jadi 3-2. Ini juga gue suatu hal yang sangat-sangat lumrah untuk tim ini Atalanta karena babak pertama dengan babak kedua ini ada sedikit pasti perubahan formasi dan juga perubahan permainan. Kenapa? Karena bermain dengan counter press ala Atalanta ini butuh stamina dan fisik yang sangat-sangat prima. Karena kalau bermain full 90 menit seperti ini dengan kualitas pemain yang dimiliki Atalanta pasti keteteran ketika menghadapi tim-tim yang levelnya lebih besar, lebih tinggi, satu level di atas Atalanta. Ini bakal keteteran. Kita lihat bagaimana babak kedua ya mereka praktis hanya bertahan, sekali-kali menyerang karena mereka sudah unggul 2-0 dengan harapan mereka mengendorkan pressing mereka yang seperti di babak pertama. Nah, MU bisa mengembangkan permainan, akhirnya mereka kalah 3-2 gitu. Dan untuk di match ini ya ini juga suatu match yang sangat menarik. Gue lihat bahwa mereka harus butuh menang kalau ingin lolos. Nah, karena mereka masih ada pertandingan menghadapi Villarreal mereka di kandang ya di Gewiss Stadium, terus juga Young Boys yang mereka harus ke Swiss. Nah, dari 3 pertandingan ini yang sangat krusial adalah di pertandingan nomor ya match day 6. Match day terakhir itu menghadapi Villarreal. Ini seteru apa di grup ini mereka wajib menang jika ingin lolos dengan harapan mereka tidak kalah lawan MU di Gewiss Stadium ya nanti Kamis hari Rabu dini hari mereka palingnya tidak kalah dengan harapan Villarreal tidak menang lawan Young Boys. Kalau mereka mau aman ya mereka harus menang lawan MU berapapun skornya gitu. Dan dengan harapan otomatis kalau Villarreal menang pun poinnya 7, MU 6. Artinya apa? MU bakal berada di peringkat ketiga, 1 Villarreal, 2 Atalanta, 3 MU, 4 Young Boys. Nah, ini untuk sampai match day 4. Match day 5 Atalanta bakal menghadapi Young Boys di Swiss. Dengan harapan ya mereka harus menang di game ini gitu. Dan MU mengalahkan Villarreal. Dengan harapan MU mengalahkan Villarreal. Nah, kalau MU mengalahkan Villarreal di pertandingan itu, otomatis MU bakal 9 poin, Villarreal 7 poin. Dan ini grup sangat ketat sekali karena sampai kalau feeling gua hanya 3 tim kuda pacu yang bakal bisa lolos dari sini untuk merebutkan 2 tempat. 1 juara grup, 1 runner up grup di grup F ini. Nah, untuk di match day ke-6 lawan Villarreal versus Atalanta ini bakal saling bunuh gitu. Kalau gue lihat dari jadwal Atalanta ini sangat-sangat berat juga. Kenapa? Karena sebelum menghadapi Villarreal di match day ke-6 mereka harus menghadapi bertandang ke Naples, ke Napoli. Ini juga bukan hal yang mudah karena Napoli saat ini adalah pemuncak klasemen Serie A. Belum kalah, hanya 1 kali seri, itu pun skornya 0-0. Dan sebelum mereka menghadapi Young Boys, setelah mereka menghadapi Young Boys pun mereka harus menghadapi Juventus ya, tim papan tengah saat ini. Karena ya kita tahu Juventus seperti penjelasan gue di video sebelum-sebelumnya bahwa Juventus saat ini benar-benar mainnya nggak ada pola sama sekali gitu. Jadi untuk Atalanta ini dia masih bisa pada peluang kalau gue lihat feeling gue masih ada 60-70% buat lolos dari selanjutnya. Ya, jadi feeling gue dengan Gasperini ini harus berani merotasi pemain dan tidak banyak kehilangan poin di Serie A karena dengan dia rotasi pemain juga terlalu banyak kehilangan poin di Serie A yang mengakibatkan Atalanta tidak stabil musim-musim sebelumnya gitu. Jadi dengan permainan seperti ini sebenarnya Atalanta sangat mudah terbaca permainannya atau pergantian pemainnya karena setiap menit 50 ke atas Gasperini selalu mengganti 3 pemain depannya. Ini dalam formasi 3-4-1-2 3 pemain depan selalu diganti di menit 50. Ini yang agak sedikit terbaca mungkin dari beberapa pelatih di Serie A ataupun beberapa mungkin Ole Gunnar Solskjaer ataupun Unai Emery di tim rival di satu grup mereka karena menit 50 ketika tim striker mereka sedikit kelelahan dan mereka dimasukkan tenaga baru dengan 3 pemain penggantian sekaligus. Ini juga yang harus dibenahi sama Gasperini karena pergantian sangat-sangat terbaca sekali. Gue nonton Atalanta
mungkin lebih dari 12 kali dan semua pergantian pemain seperti itu. Jadi ketika menit 50 atau 60 dia bakal ganti pemain. Jika tidak starting line up-nya tidak ada yang cedera. Kalau ada yang cedera mungkin kayak Demiral ditarik ganti Matteo Levato ketika di Old Trafford. Itu juga karena Demiralnya cedera. Jadi kalau nggak cedera ya 3 pemain ini bakal main terus. Dan 3 pergantian itu, atau mungkin Alexis Miranchuk bisa bermain, ataupun juga nanti bisa Luis Muriel atau Roberto Piccoli yang bisa bermain. Jadi ataupun Mario Pasalic gitu, karena dengan formasi mereka 3-4-2-1 ataupun 3-4-1-2 ini mengakibatkan lini depan mereka harus lebih punya tenaga ekstra buat mempressing lawan. Jadi untuk Atalanta masih 60-70% untuk lolos itu. Untuk Juve, gue nggak bahas di segmen ini karena gue bakal bahas di preview gue menghadapi Zenit Saint Petersburg di Turin nanti di episode ke-13. Nanti gue bakal bahas di situ tentang bagaimana Juve skenario untuk lolos dan juara grup, karena menurut gue Juve wajib juara grup ya. Prestasi di liga itu sangat buruk sekali, bukan berarti di UCL tidak menang gitu. Artinya UCL sama liga ini berbeda ya. Maksud gue nggak bakal bahas Juve, nanti gue bakal di episode berikutnya. Sekian dari gua, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe di Ngobrol Juve ala gue A20 NPTV. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gua Adi. Bye bye.